Akibat, tanda pagar 5238. Brilian, sungguh luar biasa. Sejak aku memulai jalur kultivasi seni bela diri, ini pertama kalinya aku menyaksikan pertarungan yang begitu spektakuler dan menggembirakan. Pada saat ini, banyak anggota Aula Raja Naga tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Kerinduan yang mendalam muncul di hati semua prajurit yang hadir. Lagi pula, setiap prajurit berusaha untuk terus meningkatkan kekuatan mereka dan melampaui batas mereka. Namun, bagi kebanyakan pendekar, proses peningkatan kekuatan mereka sebenarnya cukup membingungkan. Karena mereka tidak tahu seberapa jauh mereka akan maju, atau seberapa kuat mereka nantinya, jika mereka terus berlatih dengan tekun. Dan hari ini, mereka akhirnya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ternyata, mencapai tingkat kultivasi seni bela diri tertentu memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat. Hal ini juga memberikan tujuan yang jelas bagi para anggota Aula Raja Naga. Saya sangat berharap bisa mencapai tingkat Master Aula sesegera mungkin. Lupakan saja mencapai kekuatan Master Aula. Meskipun kita hanya mencapai setengahnya, kita masih bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Aula Raja Naga. Ya, setelah ini selesai hari ini, saya akan berlatih seni bela diri lebih giat lagi saat saya kembali. Banyak orang di ruangan itu dengan bersemangat mendiskusikan hal ini. Termasuk Chen Xiao dan anggota peringkat atas Aula Raja Naga lainnya. Hati mereka juga dipenuhi kegembiraan. Lagi pula, pendekar mana yang tidak ingin memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Sebelumnya, mereka tidak tahu seberapa jauh seorang pendekar dapat mencapai kultivasinya yang berkelanjutan. Sekarang, Harvey telah benar-benar menunjukkan kekuatannya di hadapan mereka, menerangi jalan kultivasi seni bela diri mereka dengan cahaya penuntun. Wakil Kepala Istana, kurasa kita harus mundur sedikit lebih jauh. Pada saat ini, seorang anggota Istana Raja Naga mendekati Chen Xiao dan menyarankan dengan tenang. Chen Xiao tidak langsung menjawab, melainkan mengamati pertempuran antara Harvey dan Feng Nan. Kurang dari 10 detik kemudian, Chen Xiao mengangguk dan berkata, "Kau benar. Kita memang harus mundur sedikit lebih jauh." Sejak pertempuran antara Harvey dan Feng Nan dimulai, Chen Xiao dan yang lainnya telah mundur beberapa kali. Setiap kali mereka mengira telah mundur ke jarak aman, mereka segera menyadari bahwa ternyata tidak. Seiring berlangsungnya pertempuran, Harvey dan Feng Nan terus meningkatkan pelepasan energi internal mereka. Sederhananya, di awal pertempuran, tak satu pun dari mereka mampu mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka akan menggunakan metode uji coba, dengan meningkatkan kekuatan mereka secara bertahap. Lagi pula, energi internal seorang prajurit terbatas. Jika mereka menyerang dengan gencar, mereka mungkin bisa mengalahkan lawan. Tetapi jika musuh mampu menahan serangan gencar tersebut, lawan mereka akan kelelahan. Pada saat itu, mereka akan seperti ikan di talenan, tak berdaya melawan musuh. Oleh karena itu, para prajurit umumnya tidak sembarangan mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam pertempuran. Mereka sering menguji situasi, terus-menerus meningkatkan pelepasan energi internal mereka dan membandingkan kekuatan mereka sendiri dengan kekuatan lawan. Dengan demikian, pada awalnya, ketika kedua pihak tidak mengerahkan banyak kekuatan, dampak pertempuran tidak akan terlalu meluas. Namun, seiring kedua pria itu terus meningkatkan energi internal mereka, area yang tercakup oleh dampak pertempuran semakin meluas. Hal ini memaksa Feng Nan dan yang lainnya untuk mundur berulang kali. Tidak, kita harus mundur lagi. Tepat ketika semua orang telah kembali berdiri, Feng Nan tiba-tiba mengeluarkan perintah lain. "Ah, wakil kepala istana, kita sudah mundur sejauh ini dan tidak bisa lagi merasakan dampak pertempuran. Apakah kita masih mundur?" Yang lain bingung. Mereka sudah sangat jauh dari Harvey dan Feng Nan. Jika mereka mundur lebih jauh lagi, mereka akan segera kehilangan jejak pertempuran Harvey dan Feng Nan. "Ya, kita harus mundur." Chen Xiao tidak banyak menjelaskan, tetapi bersikeras pada keputusannya. Tidak apa-apa, semua orang saling melirik, lalu mengangguk. Lagi pula, Chen Xiao adalah wakil ketua aula mereka, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada mereka. Oleh karena itu, ia pasti lebih akurat dalam menilai situasi. Sebenarnya,
Chen Xiao sangat berhati-hati karena ia tahu kekuatan luar biasa dari jurus pamungkas yang baru saja dipraktikkan Harvey. Hari itu, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Harvey, dengan satu gerakan santai, langsung menghabisi sekelompok anggota aliansi yang datang untuk mengumpulkan informasi. Dan Chen Xiao tahu betul bahwa Harvey baru saja menguasai gerakan itu, dan belum sepenuhnya berkembang. Kekuatannya belum sepenuhnya dilepaskan. Meski begitu, ketika gerakan itu meledak, jangkauannya masih luas. Dan sekarang, setelah begitu banyak latihan dan penelitian, pemahaman dan kendali Harvey atas gerakan ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatannya tak terbayangkan. Jadi, Chen Xiao bersikeras agar semua orang mundur sedikit lagi. Dan situasi di tempat kejadian dengan cepat membuktikan bahwa keputusan Chen Xiao benar. Saat pertempuran antara Harvey dan pria itu semakin intensif, energi internal mereka yang mengerikan dan luar biasa dilepaskan tanpa hambatan. Energi internal yang kuat ini secara alami menciptakan area kehancuran yang lebih luas. Tempat Chen Xiao dan yang lainnya berdiri tadi kini tertutup pasir dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Serpihan pasir dan kerikil itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah dampak dahsyat dari energi internal yang berputar-putar di dalam debu dan debu. Energi itu benar-benar memiliki daya rusak yang luar biasa. Untunglah kita mendengarkan wakil kepala istana. Kalau tidak, setidaknya 100 dari kita akan terluka dalam gelombang ini. Ya, kekuatan kepala istana benar-benar mengerikan. Kerumunan itu mengobrol dengan ketakutan. Punggung mereka berkeringat dingin saat mereka memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak menghindar tepat waktu. Di mata orang biasa, mereka juga sangat kuat, prajurit tingkat atas. Tetapi dibandingkan dengan Harvey, mereka masih terlalu lemah. Berhenti bicara, belajarlah dan perhatikan baik-baik. Sekalipun kau belajar sedikit, itu akan sangat membantumu. Setelah Chen Xiao selesai berbicara, semua orang mengangguk dan memperhatikan dengan saksama Harvey dan dua lainnya bertukar pukulan. Pada titik ini, pertarungan antara Harvey dan Feng Nan telah berubah menjadi pertarungan jarak dekat. Tak satu pun dari mereka menghindar atau menghindar, mengayunkan tinju mereka tanpa henti, saling memukul. Tentu saja, ini bukan sekadar pertunjukan kehebatan adu tinju, karena setiap serangan mereka dipenuhi dengan energi internal yang kuat. Dengan demikian, pertarungan jarak dekat mereka tidak hanya menguji kekuatan fisik dan teknik bertarung mereka, tetapi juga energi internal mereka. Jika energi internal seseorang tidak cukup kuat, atau jika cadangan mereka tidak mencukupi, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Namun, baik Harvey maupun Feng Nan bukanlah orang lemah. Cadangan energi internal mereka, serta kendali individu mereka atas energi tersebut, telah lama mencapai tingkat puncak. Dengan demikian, mereka dapat mencapai efek destruktif maksimum dengan energi internal minimum. Bang, bang, tinju dan kaki kedua pria itu beradu terus-menerus. Suara tubuh yang beradu, bercampur dengan benturan energi internal, terus terdengar tanpa henti.